pemilihan umum tersebut ini sudah menyebabkan tumpang tindihnya dasar hukum yang membuat kegaduhan, sehingga ke depan diperlukan sebuah harmonisasi hukum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dahlan Jamaluddin sebagai Ketua DPRK, Bapak Haji Muhammad Nazar sebagai Ketua Partai Lokal, khususnya Partai Sira, Dr. Samsul Bahri sebagai Ketua Komisi KIP Aceh, dan kepada Bapak Firman Dandi sebagai Direktur Lemeria Center atau yang dikenal dengan LMC. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan dasar dalam diskusi ini adalah apakah semua yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh itu merupakan sifat khusus. Terkait pertanyaan yang demikian, membuka tiga kemungkinan jawaban. Jawaban yang pertama adalah bahwa Undang-Undang Kekhususan Aceh mutlak khusus terkait ke pemilu. Dan kemungkinan jawaban yang kedua adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh bukanlah kekhususan terkait pemilu. Dan kemungkinan jawaban ketiga adalah sebahagian dari Undang-Undang Kekhususan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terkait pemerintahan Aceh, sebahagian mengandung kekhususan terkait pemilu dan sebahagian pada umumnya sebahagian bersifat generalis. Apabila untuk menjawab pertanyaan tersebut kita merujuk kepada pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa terkait penyelesaian sengketa pemilu, Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidaklah menjadi leg spesialis terkait sengketa penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung PMA nomor 8 garing KPTS garing KIP Aceh garing 2017 tentang koreksi putusan KIP Aceh Barat Daya nomor 57 garing PTS garing KIP Kabupaten garing 001/434543 garing 2016 tentang penetapan pasangan calon pemilihan. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa wewenang penyelesaian sengketa pemilu yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya bukanlah wewenangnya. Hal ini didasarkan kepada pasal 154 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa apabila dilihat penyelesaian sengketa pemilu, maka Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidaklah menjadi leg spesialis. Akan tetapi, apabila kita melihat terkait tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Pemerintahan Aceh masih merupakan leg spesialis. Hal ini merujuk pada pasal 65 bahwa penyelenggaraan ataupun instansi yang menyelenggarakan pemilu adalah KIP. Di ayat 3-nya dapat dilihat bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemilu untuk gubernur dibebankan kepada APBA, sedangkan untuk bupati dan wali kota dibebankan kepada APBA dan APBK. Ini menunjukkan bahwa apabila pembiayaannya penyelenggaraan pemilu masih dibebankan kepada APBA, ini masih merujuk kepada Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Dan apabila penyelenggaraan pemilu dibebankan kepada APBA dan sebahagian ditanggung oleh APBN, maka ini merujuk kepada Undang-Undang Pemilu. Akan tetapi sepengetahuan yang saya lihat di tahun 2017, bahwa dengan penelitian yang sederhana saya lakukan, bahwa di tahun 2017 terkait tentang penyelenggaraan pemilu, beban pembiayaan ditanggung oleh APBA. Maka saya berpendapat bahwa terkait tentang penyelenggaraan pemilu ini masih menjadi kekhususan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Adapun masih yang dipertentangkan ataupun yang menjadi pandangan ataupun dasar hukum dari sebahagian yang mengatakan bahwa UU-PA tidaklah menjadi lex spesialis adalah PMK. Nah, padahal apabila dilihat lebih terperinci, PMK nomor 5, PMK nomor 31 garing PHP GUP garing 2017, apabila dilihat lebih terperinci di halaman 85 paragraf ketiga, di situ disebutkan bahwa dalam pertimbangannya mahkamah apabila andai kata dalil pemohon yang mengatakan bahwa UU-PA merupakan lex spesialis dan Undang-Undang Pemilu menjadi lex generalis, ini memperkuat argumen hukum bahwa mahkamah tidak langsung mengatakan ataupun berpendapat UU-PA bukanlah lex spesialis. Akan tetapi mahkamah masih merujuk kepada pasal 199 Undang-Undang Pemilu yang mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu berlaku sama terhadap wilayah Provinsi Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Apabila di dalam undang-undang lain diatur berbeda, maka yang diberlakukan adalah undang-undang kekhususan tersebut. Maka ini dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam PMK nomor 31 tersebut tidak semata-mata membatalkan UU-PA sebagai lex spesialis. Akan tetapi mahkamah masih berpendapat bahwa sebahagian dari UU-PA adalah kekhususan dan pada umumnya bersifat umum. Apabila tidak diatur dalam UU-PA, maka yang berlaku adalah apa yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Akan tetapi terkait tentang waktu penyelenggaraan pemilu, di dalam UU-PA sudah jelas disebutkan bahwa pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati untuk di Aceh diselenggarakan adalah agenda 5 tahunan. Jadwalnya sudah jelas, jadi tidak ada alasan untuk pemerintah pusat dengan dalil yang sudah saya paparkan demikian, tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakan ataupun melakukan penundaan terhadap pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Aceh pada tahun 2022. Saya coba menjelaskan bahwa setelah kita lihat tumpang tindihnya dasar hukum penyelenggaraan pemilu di Aceh dengan UU-PA dan juga Undang-Undang Pemilu, maka sangat dibutuhkan sebuah harmonisasi hukum guna menjamin kepastian hukum. Prof. Sucipto Raharjo dalam bukunya tentang penegakan hukum menjelaskan bahwa harmonisasi hukum merupakan salah satu indikator tentang terjaminnya kepastian hukum dan jaminan hukum bagi masyarakat, agar tidak ada lagi terjadinya tumpang tindih penegakan hukum. Adanya UU-PA dan Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang pemilihan umum tersebut, ini sudah menyebabkan tumpang tindihnya dasar hukum yang membuat kegaduhan, sehingga ke depan diperlukan sebuah harmonisasi hukum khususnya untuk
di dalam undang-undang pemerintahan Aceh yang mengatur lebih spesifik terkait tentang penyelenggaraan pemilu, terkait tentang penyelesaian sengketa pemilu, terkait ambang batas pencalonan, dan terkait hal-hal teknis lainnya terkait pemilu, sehingga dasar hukum terkait yang dimaksud dengan dasar hukum yang sehingga memperkuat argumen bahwa UUPA masihlah menjadi leg spesialis untuk daerah Aceh khususnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada moderator saya kembalikan.